Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zenita. Hari ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila merupakan fondasi yang kuat agar negara kita Indonesia menjadi kokoh, kuat, dan abadi. Serta Indonesia dapat menjadi sebuah tool perlindungan bagi masyarakat atau warga negaranya. Nah, falsafah Indonesia atau Pancasila ini disebut sebagai dasar falsafah negara atau filosofi Groundslug, di mana dari filsafat itu sendiri ada 3 dimensi. Yang pertama ontologis, di mana mengajarkan atau mempelajari Pancasila berdasarkan hakikat kenyataannya. Kemudian secara epistemologis ini lebih kepada Pancasila untuk mengajarkan kebenaran. Kemudian tentang pengetahuan. Sedangkan dari yang dimensi ketiga, yaitu aksiologis, yaitu berdasarkan nilai-nilai yang ada atau terkandung dalam Pancasila. Sebelum kita jauh terhadap falsafat atau filsafat dari Pancasila, kita harus mengenal dulu apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yang artinya philos, yaitu cinta atau teman, kemudian sophos atau sophia, yaitu kebijaksanaan, di mana filsafat ini artinya adalah kebijaksanaan atau wisdom. Filsafat terkait dengan sesuatu atau ajaran tentang kebaikan, kebijaksanaan. Ada beberapa konteks dalam filsafat, yaitu filsafat bisa berarti sebagai jiwa atau pikiran, kemudian filsafat juga berarti kearifan hidup secara personal maupun kolektif, lalu filsafat lebih mengacu kepada aliran-alirannya yang ada di filsafat tersebut. Kemudian bagaimana filsafat sebagai ilmu, disiplin ilmu atau bidang studi. Kemudian filsafat sebagai pandangan hidup yang bersifat lebih normatif. Dan filsafat sebagai pandangan dunia, yaitu sistem intelektual yang secara kognitif. Dan yang terakhir, filsafat sebagai usaha sistematis juga rasional. Ada beberapa pendapat tentang filsafat dari para ahli atau filsuf. Yang pertama, prasokratik, yaitu memandang sebuah ilmu untuk memahami hakikatnya berdasarkan akal budi atau pikiran. Kemudian Plato mengungkapkan bahwa ilmu yaitu yang berusaha memahami kebenaran asli yang secara murni. Kemudian Descartes itu memandang ilmu sebagai himpunan dari pengetahuan yang pokok-pokoknya itu menyelidiki tentang ketuhanan, tentang alam, serta manusia. Kemudian Hegel yaitu memberikan komentar yang kritis mengenai eksistensi serta tuntutan bahwa kita memiliki pengetahuan mengenai hal-hal lain, jadi nggak terbatasannya itu saja. Nah, kemudian Bacon memberikan sebuah induk agung dari ilmu-ilmu tersebut. Dan yang terakhir, Wilde mengemukakan usaha untuk mengetahui fakta yang paling mendasar menjadi sebuah mengenai dunia. Beberapa disiplin ilmu yang umum di dalam filsafat. Yang pertama ada metafisika, yaitu menyelidiki kenyataan yang abstrak di balik sesuatu hal. Kemudian yang kedua epistemologi, di mana lebih menyelidiki pengetahuan dan kebenaran. Kemudian ada elemen-elemen tertentu yang terdiri dari metode, akal, ilmu, subjek pemahaman, dan subjektivitas pengetahuan itu sendiri. Kemudian terakhir adalah aksiologi, yaitu memahami segala sesuatu dari nilainya. Ada beberapa karakteristik dalam pemikiran yang filosofis. Yang pertama harus bersifat rasional, kemudian kritis, yang ketiga radikal, dan yang terakhir komprehensif. Pancasila sendiri merupakan filsafat di dalam negara Indonesia, di mana ada beberapa kajian atau pandangan dari falsafat atau filsafat Pancasila. Yang pertama secara teoritis. Munculnya filsafat Pancasila ini sejak tahun 60-an sebenarnya. Ini menggunakan definisi yang sebagai refleksi nasional yang secara kritis, radikal, dan komprehensif tentang hakikat Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara dan kenyataan dari budaya negara kita. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh sampai pada hakikat yang terdalam.
Nah, filsafat Pancasila ini atau Philosophy of Pancasila adalah sebuah penyelidikan yang filsafati berdasar pemikiran yang menjadikan Pancasila sebagai objeknya. Objek formalnya di sini adalah filsafat itu sendiri dan materialnya baru Pancasilanya. Pancasila sebagai sistem filsafat memungkinkan adanya suatu model pola berpikir dan sudut pandang yang digunakan untuk melihat suatu kenyataan sesuai dengan perspektif pandangan hidup kita. Nah, tadi sudah secara teoritis. Nah, sekarang juga Pancasila atau filsafat Pancasila digunakan secara praktis, di mana filsafat Pancasila adalah sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life-nya kita, di mana harus bersifat mandiri, yaitu sebagai sumber dari praktek-praktek kehidupan, kebudayaan kita, tradisi kita, dan sistem nilai serta lingkungan dari kita sendiri. Kemudian sebagai kristalisasi nilai-nilai di kearifan lokal yang ada di Indonesia, menjadi ide dasar dalam sistem nilai-nilai di kehidupan bangsa Indonesia. Ada beberapa pandangan tokoh tentang filsafat Pancasila. Yang pertama, Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa Pancasila adalah sebagai filosofi Grondslag dari Indonesia, di mana Pancasila sebagai fundamen, sebagai filsafat, pedoman, pikiran yang sedalam-dalamnya, sebagai jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya didirikan sebuah bangunan atau gedung yaitu Indonesia, yang akhirnya Indonesia merdeka dan kekal abadi. Nah, Pancasila ini digunakan sebagai alat pemersatu dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ada dua lapisan yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama memuat prinsip sosionasionalisme, kemudian sosiodemokratis dan ketuhanan. Kemudian yang kedua lapisan inti dan yang paling esensial adalah jiwa dari Pancasila, yaitu jiwa gotong royong. Pendapat yang kedua adalah dari Dr. Muhammad Hatta, di mana Pancasila dijadikan sebagai jalan lurus yang fundamen sebagai moral dan politik bangsa. Kemudian Pancasila juga mengandung nilai-nilai moral yang keutamaannya itu sangat penting, terutama bagi kehidupan berpolitik. Dengan politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang diharapkan, tercipta suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Pancasila menekankan dalam perbuatan atau in action-nya dan praktek dalam kehidupan atau praktisnya. Inti Pancasila menurut Muhammad Hatta terletak pada moralitas dan nilai-nilai etis yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Dan terakhir dari Profesor Dr. Muhammad Yamin, di mana Pancasila dijadikan sebagai sintesa pikiran, lebih pada ilmunya, di mana menekankan pada rasionalitas Pancasila itu sendiri sebagai sebuah sintesa pikirannya. Ajaran Pancasila itu tersusun secara harmonis dalam suatu sistem yang filsafati dan menggunakan pendekatan Hegel dalam suatu sintesa pikiran yang lahir dari antisintesanya yang lainnya. Kemudian ada beberapa justifikasi dari elemen-elemen di Pancasila yang merupakan bentuk filsafat. Yang pertama, justifikasi atau penilaian secara ontologisnya, di mana menyatakan dengan jelas bahwa Pancasila benar-benar ada dalam realitas dan sebagai identitas yang jelas di Indonesia. Dan hakikat Pancasila adalah terletak pada manusianya yang dalam alam pikiran manusia memiliki hakikat yang bersifat monopluralis atau satu tapi beragam-ragam. Nah, ciri dasar dalam sila Pancasila mencerminkan sifat dasar manusia yang duitunggal, makhluk sosial juga makhluk Tuhan. Kemudian realitas yang ada bersifat melekat dan dapat diungkapkan. Pancasila juga memenuhi syarat sebagai sebuah dasar filsafat negara dari sisi sejarahnya. Secara epistemologi, justifikasi yang diberikan Pancasila diidentifikasikan sebagai manifestasi atau kristalisasi nilai-nilai yang ada di Indonesia dari pandangan hidup maupun dari filsafat bangsa itu sendiri. Nah, Indonesia atau Pancasila ini merupakan suatu sistem keyakinan dan cita-cita yang ada yang sudah diketahui secara mendalam, secara hayati, dan dijadikan sebagai landasan dalam cara hidup kehidupan Indonesia, masyarakatnya. Pancasila mengakui sebuah kebenaran adanya secara empiris terbukti yang sudah diperoleh dari indera kita, kemudian secara rasional
yang bersumber dari akal manusia itu sendiri, maupun kebenaran secara intuitif yang bersumber pada rasa manusianya. Nah, berasal dari nilai-nilai juga, kemudian ada adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religi yang ada di bangsa Indonesia. Terakhir adalah penilaian atau justifikasi dari sisi aksiologis, di mana Pancasila merupakan harapan, cita-cita, tapi sekaligus kenyataan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Di mana Pancasila mencerminkan nilai-nilai realitas dan idealitas yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu sudah ada dan dipraktekkan secara historis, jadi dari sejarahnya sudah dilakukan, serta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai yang terkandung secara intrinsik di Pancasila adalah perpaduan dan konvergensi antara nilai-nilai yang asli milik bangsa dan nilai-nilai yang diambil dari kebudayaan dari luar. Kemudian nilai instrumentalnya dari Pancasila mengandung imperatif dan menjadi arah dalam proses perwujudan cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri. Tantangan yang lebih urgent dalam filsafat Pancasila adalah tentang bagaimana pengembangan filsafat Pancasila, yaitu mampukah filsafat Pancasila itu ditarik ke atas dan dapat diangkat sebagai atau sampai ke level yang kritis, filsafat kritis, level ketiga dalam filsafat, di mana kritisme Pancasila menekankan pada aspek yang lebih praktis dan akseleratif dengan gagasan-gagasan yang radikal terhadap Pancasila. Pancasila dalam konteks kritisme itu ada dua hal. Yang pertama, Pancasila sebagai nilai yang menjadi referensi dari kritik sosial budayanya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sumber inspirasi untuk membangun sebuah corak dan tatanan masyarakat sosial budaya. Nah, tadi telah penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat bagi negara kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.